Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melihat coaching dalam bimbingan dan konseling. Coaching adalah bantuan yang diberikan oleh seorang guru pada murid yang membutuhkan atau disebut coachee untuk menemukan solusi dalam pemecahan masalahnya tersebut. Coaching merupakan bentuk kemitraan bersama coachee atau klien atau murid untuk memaksimalkan potensi pribadi dan profesional yang dimilikinya melalui proses yang menstimulasi dan mengeksplorasi pemikiran dan proses kreatif. Selamat siang Pak Wasis, boleh saya minta waktunya Pak Wasis sebentar? Selamat siang Mbak Nur Azizah. Boleh. Dengan senang hati. Apa ada yang bisa Bapak bantu? Terima kasih Pak Wasis. Begini Pak, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman. Saya merasa diperlakukan tidak adil di satu mata pelajaran. Jadi, apa yang Bapak bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan kamu? Dan apa ya yang ingin Mbak Nur Azizah capai dari diskusi kita ini nanti? Ya, saya ingin mendapatkan solusi dari masalah saya ini Pak. Baik. Masih ada hal lain yang ingin Mbak Nur Azizah sampaikan? Pak, saya ingin guru tersebut memperlakukan saya dengan adil seperti keperlakuan dengan teman-teman yang lain. Gitu. Nah, sekarang ayo Mbak Nur Azizah coba cerita apa yang menjadi penyebab Mbak Nur Azizah merasa tidak nyaman seperti itu. Baik Pak, pada mata pelajaran itu gurunya kan membuka les privat. Nah, semua teman-teman saya itu ikut les, kecuali saya enggak ikut les Pak. Saya merasa tidak nyaman dengan guru tersebut, karena setiap kali pada jam mata pelajarannya itu, guru tersebut menyindir-nyindir saya terus Pak. Terus selain itu ada lagi yang Mbak Nur rasakan? Nah, selain tidak nyaman karena guru itu terus menyindir, saya juga merasa nilai yang diberikan itu tidak adil kepada saya. Sedangkan kepada siswa-siswa yang mengikuti les itu, Pak, nilainya itu lebih bagus daripada saya. Berarti sesuai yang dikatakan Mbak Nur ini mengalami dua masalah ya. Yang pertama, tidak merasa nyaman di kelas karena merasa tersindir terus karena tidak ikut les. Yang kedua, Mbak Nur merasa tidak adil ya, merasa diperlakukan tidak adil karena guru tersebut memberi nilai ulangan pada Mbak Nur lebih rendah dibandingkan teman lain yang mengikuti les privat. Nah, kan ketemu nih. Kalau gitu ayo kita kaji satu persatu masalah Mbak Nur. Iya, Pak, benar sekali seperti itu yang saya rasakan. Baik, Pak, bagaimana kalau masalah yang saya rasakan saat guru menyindir anak yang tidak mau mengikuti les privatnya? Baik, yuk kita bahas masalah ini dulu. Coba Mbak Nur Azizah ceritakan pada Bapak, kenapa Mbak Nur Azizah merasa guru tersebut menyindir Mbak Nur? Jadi gini Pak, biasanya kalau ada siswa yang bisa menjawab pertanyaan guru, guru itu langsung berkata, langsung memuji murid-muridnya, nah pintar, seperti itu kalau sama anak lesnya Pak. Tapi kalau saya jarang digituin Pak. Oh, selain itu apa ada tindakan lain yang guru itu katakan? Sebenarnya enggak ada lagi Pak, hanya itu yang sering dikatakan guru. Dan dengan kata-kata itu kan saya merasa tersindir Pak. Tetapi kan belum tentu juga itu untuk saya ya Pak ya, kata-katanya ya. Iya, baik. Apa yang kamu lakukan untuk mengatasi perasaan kamu itu? Kira-kira apa ya yang kira-kira enak bisa kamu lakukan?
Saya sih sudah sempat bertanya kepada beberapa teman, apakah mereka merasakan apa yang saya rasakan. Tapi ternyata mereka tidak merasakan hal itu, Pak. Kan karena mereka ikut les semua. Terus Mbak Nur sudah berusaha apa lagi selain bertanya pada teman-teman? Tidak ada, Pak. Saya hanya bertanya ke teman-teman saja. Oke. Apakah Mbak Nur sudah pernah menanyakan langsung terkait hal ini pada Pak Guru Mapel itu tentang yang Mbak Nur rasakan? Belum pernah, Pak. Saya takut mau tanya langsung sama guru itu, Pak. Lah kenapa kok takut? Apa guru itu jahat ya? Enggak, Pak. Guru tersebut baik. Bahkan enggak pernah marah-marah. Apa sebaiknya saya tanya langsung ya, Pak ya? Berbicara langsung sama guru itu ya, Pak ya? Menurut Bapak begitu. Iya, gitu ya, Pak ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Saya akan mencoba membicarakan langsung hal tersebut kepada guru itu. Apa yang saya rasakan selama ini saat jam mata pelajarannya. Kalau begitu, Pak, bagaimana dengan masalah pemberian nilai? Saya merasa tidak adil loh, Pak. Anak-anak yang ikut les mendapatkan nilai yang lebih baik daripada saya. Kalau boleh tahu terkait dengan nilai, letak tidak adilnya menurut Mbak Nur gimana? Nah, Bapak kan tahu saya ini selalu juara kelas dan saya juga merasa bahwa saya sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Saya sudah berusaha dan Ya. bekerja keras untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Tetapi kenapa nilai saya paling rendah dibandingkan teman-teman yang ikut les ya, Pak? Nah, Mbak Nur ya, saat Mbak Nur merasakan masalah ketidakadilan itu, pernah nggak Mbak Nur kira-kira memikirkan langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Mbak Nur? Belum sih, Pak. Saya cuma menduga-duga penyebab kenapa nilai saya rendah. Saya menduganya ya karena saya nggak ikut les itu, Pak. Kan cuma di dalam kelas itu cuma saya yang tidak ikut les. Oh, gitu. Nah, apakah Mbak Nur sudah pernah berdiskusi dengan gurumu, guru mapel kamu itu, dan mengkonfirmasi apakah jawaban kamu yang tadi itu benar dengan nilai yang lebih rendah dari teman-teman yang lain? Sudah konfirmasi belum? Jujur sih Pak, saya belum konfirmasi hal ini kepada guru itu. Tetapi Pak, sebelum teman-teman saya mengikuti les itu, nilai mereka tuh rendah-rendah. Jadi saya yang paling tinggi. Tapi setelah mereka mengikuti les, malah kebalikannya Pak. Saya yang paling rendah, mereka yang tinggi-tinggi. Oke, Bapak paham dengan perasaanmu. Nah, sekarang kita diskusikan ya, kira-kira solusi apa yang bisa Mbak Nur lakukan, bisa Mbak Nur dapatkan. Kira-kira apa? Kira-kira apa ya Pak ya? Apa sebaiknya saya bertemu guru tersebut ya? Ya, saya juga langsung mengkonfirmasi mengapa nilai saya bisa rendah. Nah, bagus itu. Kenapa tidak kamu lakukan? Jika nanti kamu bertemu dengan guru itu, sampaikan pada beliau, ya. Iya Pak, saya juga akan menyampaikan bahwa saya tidak mengikuti les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai rendah di pelajaran itu, Pak. Ya, bagus, mantap sekali, Mbak Nur. Ayo lakukan. Selain itu, apakah ya kekuatan yang kamu miliki sehingga kamu merasa layak? Kelebihan kamu itu sebenarnya apa sih yang membuat kamu merasa pantas untuk mendapatkan nilai yang tinggi meskipun kamu tidak mengikuti les? Iya Pak, benar sekali Pak. Saya akan coba bertanya baik-baik kepada beliau tentang hal itu. Nah, Bapak salut sekali padamu, Mbak Nur. Kamu hebat. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, Mbak Nur. Masih adakah hal lain yang mungkin bisa kamu lakukan nanti?
Begini Pak, untuk ikut les, hal itu nggak mungkin Pak, karena saya tidak memiliki biaya untuk bayar les. Tetapi, saya akan mencari sumber belajar lain dari buku di perpustakaan. Nanti juga bisa lewat video atau berdiskusi dengan teman. Bagus itu Mbak Nur. Jadi, apa rencana kamu untuk mencapai tujuan supaya kamu dapat nilai maksimal? Wah, saya jadi semakin bersemangat ini, Pak. Pertama, saya akan menemui guru mata pelajaran tersebut. Kemudian, saya akan menyampaikan kepada guru tersebut alasan saya tidak ikut les dan bertanya Ya, langsung apakah itu mempengaruhi nilai saya. Selain itu, saya juga mau tanya hasil pekerjaan saya sudah benar atau belum. Nah, yang iya. kedua, saya akan lebih giat belajar lagi, Pak. Salah satu caranya ya dengan mendownload video pembelajaran dulu. Nah, nanti bisa saya lihat di rumah saat saat waktu belajar saya. Nanti kalau saya mengalami masalah, saya akan meminta bantuan Pak Wasis ya, Pak ya. Oke, bisa. Bagus sekali rencanamu, Mbak Nur. Bapak sangat suka dengan rencanamu. Lalu, komitmen apa yang bisa kamu lakukan untuk menjalankan rencana ini? Komitmen saya ya Pak, besok pagi saya akan bertemu guru tersebut di sekolah. Selain itu, saya akan belajar lebih giat lagi. Oke, ingat ya, besok kamu bertemu dengan guru tersebut di sekolah. Ya, oke, siap? Siap Pak. Ya, terima kasih ya Pak Wasis. Terima kasih Sama-sama. banyak Pak. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.